Shalom. Shalom. Kurang kencang suaranya saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang di rumah sekalian. Kita bersyukur pada pagi ini kita berkumpul di rumah kita masing-masing. Walaupun di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa Allah selalu hadir. Amin. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, pagi ini Tuhan kami datang Tuhan kehadiran-Mu Tuhan. Kami akan menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Tuhan kiranya Engkau bertata Tuhan bagi pujian penyembahan kami Tuhan. Berkati Tuhan seluruh pelayan yang melayani Tuhan maupun membaca firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya.
percaya bahwa Tuhan kita adalah Raja yang berkuasa. Setiap musuh takluk di bawah kaki Tuhan. Mari kita pandang Tuhan pagi ini dalam setiap kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah menyerah dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Percaya bahwa ada Tuhan di sana. Tuhan pasti berikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita.
Kita bersyukur kita masih diberi kesehatan, kekuatan sampai hari ini. Mari kita memuji Tuhan dan memuliakan Dia sebab Tuhan masih berkenan dan memelihara kita. Baik, pagi ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan, kita sharing bersama kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudara yang duduk di mana saja silakan, tetapi pastikan bahwa saudara terkonek dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan main yang lain selain Bapak Ibu saudara bisa membuka Alkitab. Saya akan berikan tema daripada khotbah ini, yaitu hikmat dan kesuksesan. Jadi hikmat akan menolong kita untuk bisa melihat kesuksesan dan keberhasilan di masa depan kita. Mari kita lihat 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Dikatakan di situ bahwa ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Kita buka satu ayat lagi dalam 2 Tawarik pasal yang ke-9, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Sekali lagi 2 Tawarik pasal yang ke-9 ayat 22 sampai yang ke-24. Dikatakan di situ, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, dan bagal. Dan begitulah tahun demi tahun, luar biasa. Nah, di dalam 1 Raja-Raja dan kemudian 2 Tawarik ada satu masa transisi, yaitu ketika Daud, yaitu bapa daripada Salomo, yang dimana hampir mati. Kemudian dia memanggil Salomo dan ingin memberkati dia untuk menjadi raja, menggantikannya. Jadi suatu masa kepemimpinan yang transisi yang itu gak gampang. Itu masa yang kritis luar biasa. Bagaimana Salomo yang nanti akan menggantikan Daud menjadi raja. Dan kita tahu persis bahwa Daud memiliki kekuatan yang luar biasa. Kepemimpinan Daud, kepemimpinan yang begitu dekat dengan Tuhan. Kepemimpinan Daud, kepemimpinan yang menghasilkan tentara yang sangat luar biasa. Bahkan juga menghasilkan orang-orang yang setia, yang dekat dengan dia sampai akhir hidupnya. Ini merupakan tantangan, saudara. Saya katakan kritis. Ini masa yang krisis luar biasa. Untuk bagaimana Salomo bisa melanjutkan daripada kepemimpinan Daud. Dan itu bukan gampang. Untuk itu sudah tahu bahwa sebenarnya Salomo diperkirakan waktu menggantikan ayahnya menjadi seorang raja, waktu itu umur 18 tahun. Bayangkan seorang yang masih muda, masih dikatakan remaja, 18 tahun harus mengurus satu kepemimpinan atau satu kerajaan yang sangat besar luar biasa pada waktu itu. Saudara, apa yang dia harus minta kepada Tuhan? Apa yang dia harus perlu kepada Tuhan? Apa yang dia harus mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai dia di dalam kepemimpinannya? Saudara, ada tawaran yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, sebenarnya kekayaan, ada kehormatan, ada mungkin kekayaan dan sebagainya. Tetapi yang luar biasa di dalam doanya, Salomo meminta hikmat. Ingat, meminta kebijaksanaan, meminta hikmat daripada Allah. Ini satu permintaan yang sulit bagi orang-orang muda seperti Salomo untuk bisa meminta. Mestinya dia meminta sesuatu yang lain, yang dimana akan menopang kerajaannya. Tetapi saudara lihat bahwa dia meminta hikmat. Ternyata hikmat merupakan segala-galanya. Hikmat itulah yang menolong dia untuk menjaga momentum. Hikmat itulah yang menjaga dia untuk dia tidak
punya motif yang lain, punya keinginan yang lain selain punya motif yang murni, yaitu dia mau memimpin supaya betul-betul hikmat yang menyertainya, saudara. Ini luar biasa, sehingga tidak ada yang bisa menjadi penghambat bagi dia untuk bisa melanjutkan suatu momentum daripada Daud. Nah, kita tahu bersama bahwa akhirnya Salomo di dalam langkah-langkahnya, ketetapannya, betul-betul dia berjalan dengan hikmat. Firman Tuhan berkata, ia membangun pemerintahan yang luar biasa dengan mengandalkan 12 gubernurnya. Bahkan dia menciptakan rute perdagangan yang sangat luar biasa untuk dapat menjembatani satu benua kepada benua yang lain. Dan kemudian dia memelihara perdamaian selama masa kepemimpinannya. Bahkan dia dikelilingi oleh rekan-rekan, teman-teman yang bijaksana luar biasa. Ketika dalam persoalan, dia memanggil orang-orang atau teman-teman akrabnya untuk memberikan solusi dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Bahkan yang luar biasa, raja-raja dari berbagai negara datang untuk mendengarkan hikmat daripada Salomo. Dan saudara tahu, mereka datang membawa kekayaan dari bangsa-bangsa lain untuk memberikan kepada Salomo, karena mereka terkagum-kagum dengan hikmatnya. Saudara, ada satu hal yang luar biasa, itu yang menjadi kegentaran pada waktu di dalam kerajaan Israel pada waktu itu. Dua orang ibu datang kepada Salomo dan bertengkar mengenai seorang anaknya. Yang satu ibu katakan, anak saya yang hidup, yang satu katakan itu anak saya. Mereka bertengkar luar biasa. Salomo dengan hikmatnya, dia mengambil pedang dan kemudian dia menyuruh membawa anak yang hidup itu. Dan dia mengatakan, saya akan memenggal anak ini yang sebelah untuk ibu yang ini dan sebelah untuk ibu yang itu. Tiba-tiba ibu yang merasa tidak punya anak, dia bilang potong saja, biar dia dapat yang sebelah, saya yang sebelah. Tetapi ibu yang punya anak ini, dia nangis dan dia berkata bahwa biarkan anak itu jangan diapa-apakan, berikan saja kepada ibu itu. Saudara lihat, pada waktu dia berkata, Salomo langsung berkata bahwa inilah ibu yang sesungguhnya. Pada waktu orang Israel mendengar itu, mereka kagum dengan hikmat daripada Salomo. Saudara, untuk itu hari ini mari kita belajar beberapa hal yang sangat penting bagi kita, bahwa keberhasilan, kesuksesan disertai atau ada kuncinya untuk kita bisa mengalami itu, yaitu hikmat dan kebijaksanaan. Kalau kita memperbesar hikmat, kita memperbesar pengetahuan kita tentang hikmat yang datang dari atas, saya percaya saudara, maka kita akan melihat sukses itu menyertai. Bahkan kalau kita mengasah hikmat itu, mengasah pengetahuan itu dengan begitu baik, otomatis kita akan melihat keberhasilan. Saudara, hikmat sangat penting untuk masa depan. Apa itu hikmat? Hikmat yaitu, sekali lagi, apa itu hikmat? Hikmat yaitu kemampuan untuk menimbang, kemampuan untuk melihat perbedaan, bahkan kemampuan untuk memutuskan. Jadi hikmat sebenarnya kemampuan untuk kita menimbang semua perkara yang ada, kemampuan untuk kita memutuskan semua perkara yang ada, kemampuan untuk kita bisa menimbang perbedaan-perbedaan yang ada, saudara. Sehingga pada waktu kita bisa memutuskan itu, maka hikmat akan menunjukkan kekuatannya. Saudara, dalam hidup ini, saya dan saudara, Bapak Ibu yang di rumah, kekasih Tuhan yang ada di rumah, kita semua punya masalah dalam hidup ini. Kita punya masalah dalam keluarga, kita punya masalah dengan suami, kita punya masalah dengan istri, kita punya masalah dengan anak-anak, kita punya masalah dengan hubungan, kita punya masalah juga dengan keuangan, kita punya masalah dengan banyak hal, saudara. Apalagi di dalam masa yang seperti ini, kita semua kalau tidak hati-hati dengan menjaga pikiran kita dengan baik, menjaga suku rohani kita dengan baik, maka tentu ada banyak konflik yang akan terjadi di situ. Nah, ketika konflik itu terjadi, ketika persoalan itu terjadi, kadang-kadang kita tidak bisa melihat satu kemampuan untuk kita bisa memutuskan itu dengan baik, saudara. Saya akui,
Kadang-kadang saya bersalah. Saya akui kadang-kadang saya juga sulit untuk memutuskan itu, menimbang persoalan itu, saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara hari ini bahwa mari kita mengasah baik-baik hidup kita untuk mencari hikmat. Hikmat yang datang dari atas. Saudara, saya kasih contoh beberapa saja bahwa ini hal yang penting. Kadang-kadang kesulitan itu terjadi di dalam hidup kita bukan karena kita nggak tahu untuk bisa menyelesaikannya. Kadang-kadang itu adalah sesuatu yang berdosa. Kadang-kadang sesuatu yang melanggar aturan Tuhan, tapi kita mencoba untuk berdiskusi, kita mencoba untuk ada di dalam bagian itu, saudara. Sebenarnya saudaraku yang kasih, bahwa kadang-kadang pintu itu yang terbuka itu bukan berarti sesuatu hal yang kita harus masuk di situ. Kadang-kadang kita berpikir sesuatu yang terbuka itu berarti kesempatan untuk kita masuk di situ. Tapi sudah tahukah saudara, pintu yang terbuka itu belum tentu kita harus masuk di situ. Dan pintu yang tertutup bukan seharusnya kita buka juga, saudara. Apa artinya, saudara? Itu berarti bahwa pada waktu kita diizinkan untuk masuk di dalam pintu yang terbuka, itu berarti ada hikmat yang menyertai kita. Kalau ada pintu yang dimana kita tidak usah masuk di situ juga, itu berarti hikmat menyertai kita. Tapi kalau kita terobos itu, saudara, maka tentu kita akan terjebak di dalam kesulitan. Kita akan terjebak di dalam persoalan. Bahkan kita akan mengalami kesulitan di dalam hidup kita. Nah, kadang-kadang kita perlu juga, mestinya kita menjauh dari seseorang. Kita nggak perlu untuk dekat kepada dia, tetapi kita mencoba untuk mendekati. Dan kita bertanya lagi kepada Tuhan, bolehkah kita mendekat kepada dia? Padahal mestinya kita nggak usah mendekat kepada dia. Sebaliknya, mestinya kita mendekat kepada orang tersebut. Kita menimba sesuatu daripadanya. Kita mendapatkan hikmat daripada, justru kita nggak dekat dengan dia. Saudara, kalau kita punya hikmat, maka pasti kita tidak akan mengalami kesulitan seperti itu. Mestinya kita nggak usah mendengar omongan orang, saudara. Mestinya kita nggak buka telinga untuk mendengarkan gosip itu. Mestinya kita nggak usah mendengarkan apa yang dia katakan. Tapi kita mencoba untuk terus mendengarnya, dan kemudian kita mengalami satu perjalanan yang sulit, saudara. Atau mestinya kita membuka telinga untuk mendengarkannya, saudara, tapi justru kita menutup telinga untuk mendengarkannya. Saudara, kalau kita punya kemampuan, punya hikmat, maka dia akan menuntun kita untuk menutup atau membuka, saudara. Untuk itu, saudara, saya mendorong kita untuk betul-betul di dalam realita kehidupan ini, kita benar-benar harus membutuhkan hikmat, kebijaksanaan, supaya pada waktu mestinya kita harus memalingkan muka kita, kita harus mungkin balik belakang dan pergi, tetapi justru kita tidak memalingkan muka. Dan kalau kita melakukan itu, saudara, maka kita akan mengalami satu kesulitan dalam hidup ini. Mestinya kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, ya. Kita memalingkan muka kita betul-betul memperhatikan dengan begitu serius, tapi justru kita tidak memperhatikannya. Kadang-kadang dalam realita kehidupan, kalau kita tidak mengerti dengan begitu baik, maka kita akan masuk di dalam kesulitan, saudara. Untuk itu, mengapa banyak orang yang masuk dalam kesulitan itu? Karena mereka tidak bisa menimbang dan memutuskan perkara-perkara yang terjadi dalam hidup mereka. Untuk itu, saudara, ada seorang yang berkata bahwa hikmat dari Tuhan itu adalah masalah hati, bukan masalah pikiran. Apa artinya? Artinya pada waktu Tuhan memberikan hikmat kepada kita, saudara, itu masalah hati dulu.
Bukan masalah dalam pikiran ini bagaimana kita pintar untuk memutuskannya, tapi bagaimana hikmat itu menembus bagian hati kita yang paling dalam. Setelah hati kita dibasuh oleh hikmat itu, kemudian pikiran kita akan melanjutkan atau akan berbicara daripada apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Saudara, untuk itu pagi ini saya ingin membawa pikiran kita 3 hal. Bagaimana kita memiliki kemampuan untuk hidup di dalam hikmat. Bagaimana kita memiliki kemampuan untuk hidup dalam hikmat sehingga kita mengalami kesuksesan. Kemampuan itu akan menolong kita untuk menimbang. Kemampuan itu akan menolong kita untuk memutuskan. Dan kemampuan itu akan menolong kita untuk memberikan perbedaan-perbedaan. Yang pertama, saudara, seorang yang memiliki kemampuan dalam hidup yang berjalan dengan hikmat, dia mempunyai yang namanya memperhatikan nilai-nilai apa yang diyakini dalam hidupnya. Saudara, ini bicara mengenai kejujuran. Nilai-nilai apa yang ada dalam diri kita hari ini. Di masa susah ini kadang-kadang kita bisa digoncangkan dengan nilai-nilai hidup. Keuangan sangat sulit, pekerjaan sangat sulit. Mungkin ada orang yang menawarkan kita tentang sesuatu yang lain. Mungkin ada orang yang mencoba untuk membawa kita kepada hal-hal yang bukan nilai-nilai yang kita anut dalam hidup ini, saudara. Ada persekongkolan di situ. Pada waktu kita coba untuk bertanya kepada Tuhan, apakah ini boleh atau tidak? Sudah tahu jelas bahwa itu bukan nilai-nilai saudara. Dibutuhkan seorang yang jujur di tengah-tengah situasi yang sulit. Dibutuhkan seorang yang jujur betul-betul untuk menerapkan nilai-nilai yang diyakini dalam hidup saudara. Satu kali saya pernah bertemu dengan seseorang, dan seorang itu menuduh dia selingkuh. Dia berkata kepada saya, Pak Alex, saya masih menjaga nilai-nilai keluarga. Saya menjaga nilai-nilai kekudusan hidup. Saya menjaga yang namanya kekudusan di dalam keluarga. Kenapa dia bisa mengatakan itu kepada saya, saudara? Karena dia tahu dia menjaga hubungan dengan istrinya dengan begitu baik. Dia tidak perlu untuk frustrasi. Dia tidak perlu untuk ketakutan. Dia tidak perlu untuk khawatir, saudara. Karena dia tahu hidupnya beres. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya berdoa supaya nilai-nilai kerajaan Allah ada dalam hidupmu, sehingga pada waktu itu terjadi dalam hidupmu, engkau punya hikmat untuk memutuskan di dalam kejujuranmu, oleh karena engkau punya nilai-nilai yang benar luar biasa. Yang kedua, saudara, saya perhatikan bahwa kemampuan kita untuk bagaimana kita hidup dalam hikmat, yaitu kita harus perhatikan baik-baik tujuan hidup kita. Yang pertama, nilai-nilai kita harus betul-betul kita yakini dalam diri. Hikmat Tuhan akan muncul di situ untuk kita putuskan dalam hidup ini. Yang kedua, saudara, yaitu kita harus perhatikan tujuan hidup saudara. Apa artinya, saudara? Kita perlu bertanya, mengapa saya diciptakan? Kita perlu bertanya, mengapa kita ada di dalam dunia ini? Untuk apa saya ada di dalam dunia ini? Mengapa saya terlahir dalam generasi ini? Mengapa saya harus ada di dalam persoalan seperti ini? Rencana Tuhan apa untuk saya? Tujuan hidup saya mau kemana? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting untuk ada dalam hidup kita. Kalau kita nggak tahu, saudara, tujuan hidup kita, maka kita akan mengalami yang namanya kita berputar-putar terus-menerus, dan kita melakukan sesuatu yang salah terus-menerus. Kita ulang yang salah lagi, kita ulang yang salah lagi, saudara. Saya kasih contoh saja. Kalau andai kata saya mau pergi ke TP dengan mobil, tiba-tiba di dalam perjalanan sampai di Bombing, kebun binatang, ada seorang wanita cantik yang melambaikan tangan dan katakan, Pak, berhenti Pak. Kemudian saya berhenti,
Dan kemudian dia tanya, Pak, bolehkah saya numpang pergi ke Pakuwon City? Saudara lihat, saya mau pergi kemana? Saya mau pergi TP. Tapi wanita cantik ini mengatakan, tolong antar saya ke Pakuwon City. Saudara, tidak semua lambaian tangan itu saya harus memutuskan untuk mengubah arah hidup saya. Tidak semua pintu yang terbuka membuat atau mengarahkan hidup saya. Kalau saya berhenti dan mengantar dia ke Pakuwon, maka perjalanan hidup saya makin lama. Dan saya akan tiba di tempat yang saya tuju mestinya tepat waktu, saya tidak tepat waktu. Oleh karena saya mencoba untuk membelokkan arah daripada tujuan hidup saya, saudara. Sekali lagi, krisis bisa membuat tujuan hidup kita akan jauh daripada Tuhan. Saya mau tanya kepada kita, apakah kita masih melakukan WPDA? Apa kita masih melakukan penyembahan? Apa kita masih melakukan ibadah online? Apa kita masih melakukan doa-doa dan baca firman Tuhan, saudara? Kadang kita khawatir, ketakutan, dan itu membuat arah hidup kita makin jauh daripada Tuhan. Saudara, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, saya katakan tadi bahwa hikmat ini bukan hikmat manusia, bukan hikmat datang dari dunia, tapi hikmat yang datang dari Tuhan. 2 Timotius 3:16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara lihat, menarik, segala tulisan diilhamkan oleh Allah. Jadi sebenarnya di tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu firman itu sendiri, yaitu Yesus itu sendiri, yang merupakan hikmat itu sendiri, saudara. Yang luar biasa hikmat itu dikatakan dia mengajar kita. Haleluya. Hikmat itu mengajar kita. Hikmat itu menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Hikmat itu memperbaiki kelakuan-kelakuan kita. Bahkan hikmat itu mendidik orang di dalam kebenaran. Waktu saudara baca firman Tuhan di rumah, 1 pasal, 2 pasal, waktu pribadi dengan Allah, atau mungkin doa mesbah keluarga, saat engkau baca firman Tuhan, ingat, kalau firman itu menegur engkau katakan terima kasih Tuhan untuk teguran, untuk hikmat yang Tuhan berikan bagi kita. Kita mesti bersyukur. Kalau firman itu memperbaiki kelakuan kita, kita bersyukur. Karena pada waktu dia memperbaiki kelakuan kita, maka kelakuan itu yang terus diperbaiki akan menjadi kebiasaan kita. Jadi tadi kelakuan yang baik diperbaiki, kita buat yang baik, buat akhirnya menjadi satu kebiasaan dalam hidup kita. Dan saudara, kalau kebiasaan yang kita lakukan terus akan membentuk karakter kita. Siapa yang membentuk itu? Yaitu firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara bisa ada hari ini dan bisa mencapai posisi, bisa diberkati oleh Tuhan, dan hidup keluarga saudara menjadi benar, hidup anak-anak saudara menjadi benar, saudara melihat masa depan keluarga saudara yang luar biasa sampai hari ini, itu adalah berkat daripada kebiasaan-kebiasaan yang saudara lakukan. Katakan amin. Tetapi kalau hari ini kita hancur-hancuran, hari ini kita ada penderitaan yang luar biasa, hari-hari ini kita mengalami nasib yang tidak baik, saudara, itu juga merupakan akibat dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dalam hidup ini. Untuk itu, saudara, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan sampai seperti orang yang bebal. Luar biasa. Dia katakan gini, perhatikanlah dengan seksama. Artinya gini, perhatikanlah kebiasaan-kebiasaanmu, saudara. Wah, perhatikan tingkah lakumu, perhatikan semua yang kau kerjakan setiap hari dalam hidupmu, dan itu akan membawa kemana kau akan pergi. Haleluya. Jadi saudara tahu ya, kalau yang kita kerjakan ini biasa yang kita lakukan,
kalau kita makan terus banyak, makan banyak dan tidak mementingkan kesehatan, saya sudah bisa pastikan, ya, apalagi kita makannya nggak benar, saudara, saya sudah bisa pastikan bahwa kita tahu kemana kita akan pergi. Kalau kita tidur dengan tidak benar, kita lebih banyak begadang, saudara, saya pastikan akhir daripada hidup kita akan seperti apa. Kita yang menentukan siapa kita, saudara. Kebiasaan-kebiasaan itu yang menentukan siapa saudara, siapa saya. Untuk itu, saudara, saya mendorong pagi ini untuk keluarga-keluarga, semua perkataan yang kau lontarkan kepada istrimu dengan bijaksana, kau akan menghasilkan keluarga yang bijaksana. Istri-istri, dengarkan kau melontarkan kata-katamu yang penuh dengan kasih kepada suamimu, maka engkau sementara mendesain keluargamu untuk melihat keluarga yang baik. Begitu juga kepada anak-anak kita. Kita bisa tahu tujuan kemana kita akan pergi. Untuk itu dikatakan firman itu, hikmat itu akan mendidik kita dalam kebenaran. Dan dia akan menuntun kita supaya kebiasaan-kebiasaan kita yang kita lakukan itu akan tolong kita untuk bisa meraih kesuksesan. Saudara, ingat baik-baik bahwa kadang-kadang Amsal 29:19 berkata bahwa Tuhan kadang-kadang menegur kita dengan cara teguran-teguran yang keras, kadang-kadang dengan tongkat. Kalau nggak bisa diomongin lagi, kadang-kadang dengan tongkat. Justru disitulah hikmat Tuhan ada di situ. Kadang-kadang ada seperti itu, susah. Kalau dinasihati terus-menerus tapi nggak dengar, diomongin terus-menerus supaya menjauhi itu, gak mau. Satu waktu hikmat yang ada di dalam tongkat akan menegur kita, dan kita baru sadar bahwa terima kasih Tuhan untuk teguran yang luar biasa. Saudara, kadang-kadang teguran itu membuat kita sakit, ya, tapi itulah cara Tuhan untuk menegur saya dan saudara. Kalau kita mencoba untuk menyimpang, saudara, yang kedua dikatakan di situ yaitu kita harus perhatikan baik-baik tujuan hidup kita. Yang terakhir yaitu kita harus perhatikan jati diri kita di dalam Tuhan. Ini penting, saudara. Artinya saudara harus mengetahui siapa diri saudara di dalam Yesus. Walaupun tantangan yang besar, kita nggak tahu kapan selesainya COVID, pasti masih ada. Kita disuruh untuk menjaga dengan begitu baik. Tetapi walaupun virus di tengah-tengah kita, tantangan di tengah kita, musibah di tengah kita, ada orang yang berkata mengenai runtuhnya ekonomi dan sebagainya, tapi pastikan bahwa saudara punya identitas di dalam Tuhan Yesus. Jati diri saudara dalam Tuhan Yesus. Itu berarti saudara mengetahui siapa saudara. Saya membawa pikiran kita bahwa di masa krisis ini Tuhan tahu kekuatan saudara, Tuhan tahu kelemahan saudara, dan saudara juga tahu kekuatan saudara. Mari minta hikmah dari Tuhan supaya kekuatan saudara-saudara mulai membangun itu di dalam pekerjaan, mencari hal-hal yang baru, mencari mungkin tempat-tempat yang baru, pekerjaan yang baru, kreativitas dan sebagainya. Mungkin engkau tidak pernah ada di situ, tapi engkau punya kekuatan, semangat yang luar biasa. Kerjakan itu. Tuhan bisa memberkatimu. Tuhan bisa tolong. Kita keluar dari zona nyaman, tetapi kita keluar juga dengan semangat dan kekuatan yang dimana kita tahu kita memiliki itu. Saudara, sekali lagi saya mau katakan kepada saudara bahwa saya bersyukur. Saya selalu bergerak dengan kekuatan saya, yaitu saya orang yang on time. Saya orang yang mau tepat waktu. Tapi saya juga punya kelemahan. Kadang-kadang saya janji dan saya melupakan itu. Nanti saya baru ingat. Tetapi saya bergerak dengan kekuatan, yaitu saya on time, sehingga dimana Tuhan bawa saya untuk lebih lagi dan lebih lagi. Tuhan tolong kita hari ini supaya mari kita melihat 3 hal. Saya percaya waktu kita punya hikmat, maka masa depan kita akan menjadi luar biasa. Tuhan memberkati kita semua pagi ini di dalam 3 hal. Yang pertama yaitu perhatikan nilai-nilai hidup saudara. Yakinilah nilai-nilai hidup saudara. Dan yang kedua
ingat baik-baik bahwa perhatikanlah tujuan hidup saudara. Dan yang terakhir, perhatikanlah identitas saudara di dalam Tuhan. Ingat, hikmat adalah harta rohani yang Tuhan taruh dalam hati kita, hidup kita untuk memutuskan, menimbang, dan membedakan sesuatu yang tiba-tiba datang kepada kita. Dan saudara tidak akan pilih yang salah, karena saudara tahu saudara ada dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tiada sekalipun engkau meninggalkan, ku berjuang sendiri di dalam hidupku. Tiada sesaat pun engkau membiarkan ada yang menghalangi rencanamu atasku. Setiap perkaraku, dan ku hidup bukan karena melihat, namun percaya ada pertolongan yang ajaib bagiku selalu. Ibadah kita pagi ini dengan kita nyanyikan Ku Berikan Hatiku. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri bersama di hadirat Tuhan. Ku berikan hatiku dan cintaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu yang akan jalanku, sama-sama katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, bersama-sama di hadirat Tuhan. Saya akan berdoa bagi kita semua pada pagi ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran. Kami percaya bahwa hikmat akan tolong kami untuk memutuskan perkara-perkara yang sulit, bahkan perkara-perkara yang ringan, karena kami punya nilai-nilai yang benar di dalam Tuhan. Bahkan kami punya identitas yang benar di dalam Tuhan. Bahkan kami percaya bahwa jalan hidup kami yaitu jalan hidup yang arahnya jelas, sehingga hikmat akan menuntun kami untuk melihat proses keberhasilan dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang pagi ini mau berdiri dalam nama Yesus. Berkati kami masing-masing dengan hikmat daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebagai hamba Allah, hamba berdoa bagi seluruh jemaat kami di dalam minggu yang akan kami lewati. Kami percaya tangan Tuhan menyertai kami.
Pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami melakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan dalam masa pandemi ini kami jaga diri kami dengan protokol yang sangat baik dari pemerintah. Dan kami percaya kuasa darah Yesus melindungi kami. Jemaat House of Mercy, tidak satupun yang akan terkena penyakit ini, virus ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak kami yang sudah masuk sekolah, beri mereka kepintaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Akhirnya segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan menyertai kami mulai hari ini, besok, seterus sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa kami, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus